Semua berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang tumbuh dari rasa ingin tahu, dari tekad untuk menjadi lebih baik, dan dari keyakinan bahwa masa depan bisa kita ciptakan sendiri. Mimpi itu tak datang tiba-tiba. Ia dirawat dengan belajar, dibentuk oleh pengalaman, dan dikuatkan oleh tempat yang tepat untuk tumbuh. Di Universitas Maijen Sungkono, kami percaya bahwa setiap mimpi itu layak untuk diperjuangkan. Kami hadir untuk membimbing langkah di tengah dunia yang tak pernah berhenti berubah. Berdiri sejak 1981, Universitas Maijen Sungkono atau Unimas merupakan salah satu perguruan tinggi tertua dan terpercaya di Mojokerto. Selama lebih dari 4 dekade, Unimas terus tumbuh dan berkembang menjadi kampus yang relevan dengan zaman tanpa meninggalkan akar nilai-nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sini, mahasiswa tak sekedar belajar untuk tahu, mereka tumbuh untuk menjadi manusia yang berpikir jernih, berjiwa tangguh, dan berkarakter. Ilmu menjadi jalan, karakter jadi pijakan, dan perubahan dunia tak lagi ditakuti, melainkan untuk dihadapi. Dunia terus berubah, teknologi berkembang cepat, dunia kerja tak lagi sama, dan tantangan masa depan tak bisa diprediksi. Untuk itu, pendidikan harus bertransformasi. Di Universitas Maijen Sungkono, kami merespons setiap perubahan dengan kurikulum adaptif yang menggabungkan ilmu, keterampilan, dan karakter, membekali mahasiswa untuk siap menghadapi dunia nyata dan menjadi pemimpin dalam perubahan. Kualitas adalah proses yang dijalani dengan tekun, dijaga dengan komitmen, dan ditumbuhkan setiap hari. Di ruang kelas, kualitas hadir dalam dialog yang membangun. Di laboratorium, dalam eksperimen yang terus dicoba dan disempurnakan. Di pelayanan, dalam komitmen untuk cepat, tepat, dan ramah. Dan dalam seluruh sistem, kualitas tumbuh dari budaya kerja yang solid, akuntabel, kreatif, transparan, dan inovatif. Kami percaya, kualitas bukanlah pencapaian sesaat, melainkan proses panjang yang dimulai dari niat, dijalankan dengan disiplin, dan dirawat dengan evaluasi yang jujur. Unimas membuktikan itu melalui akreditasi baik sekali dari Ban PT dan sertifikasi SNI ISO 21001:2018. Ini bukan sekedar pencapaian administratif, tapi bukti bahwa kami menjaga mutu tak hanya dalam kata, tapi dalam sistem, budaya kerja, dan hasil nyata. Universitas Maijen Sungkono terus membangun jejaring strategis dalam rangka memperkuat mutu pendidikan dan meningkatkan relevansi lulusan di dunia nyata. Melalui semangat kolaboratif, Unimas menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik dari sektor pemerintahan maupun industri, untuk mengembangkan program magang, riset terapan, pengembangan kurikulum, serta pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Kami percaya, lulusan yang unggul lahir dari kampus yang terbuka untuk berkolaborasi. Dan Unimas berkomitmen untuk terus membuka ruang-ruang sinergi demi masa depan yang lebih produktif. Setiap mimpi butuh langkah pertama. Setiap perjalanan butuh arah yang jelas. Dan setiap masa depan butuh tempat untuk dimulai. Disinilah semuanya bermula. Di Universitas Maijen Sungkono. Langkah pasti untuk masa depan yang berarti. Unimas Aki, solid, akurat, kreatif, transparan, inovatif. Unimas, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farudi Jalardianto, SPD MPD, dosen tetap program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Maijen Sungkono, Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Writing for Academic Assignments. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 5 dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester,
dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam menghasilkan berbagai bentuk tugas akademik berbahasa Inggris sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Materi yang dipelajari meliputi Introduction to Academic Writing, Academic Paragraph Structure, Unity, Coherence, and Cohesion, Summary Writing, Response Paper, Paraphrasing, Summarizing, Quoting, Citation, and Referencing menggunakan APA Style edisi ke-7, Literature Review, Argumentative Essay, Article Review, hingga penyusunan mini research paper. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dibimbing melalui tahapan proses writing, mulai dari perencanaan, penyusunan draft, revisi atau revising, penyuntingan atau editing, proofreading, hingga menghasilkan mini research paper yang memenuhi prinsip akademi integrity dan siap dipresentasikan dalam forum akademik. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang mendukung mata kuliah ini telah dirumuskan dalam kurikulum program studi dan dijabarkan ke dalam rencana pembelajaran semester sesuai dengan prinsip Outcome Based Education atau OBE. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan meliputi CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami konsep, karakteristik, dan proses penulisan akademik serta menerapkan prinsip academic integrity dalam penulisan tugas akademik berbahasa Inggris. CPMK 2. Mahasiswa mampu menyusun berbagai bentuk tugas akademik seperti academic paragraph, summary, response paper, dan literature review dengan menerapkan teknik paraphrasing, summarizing, quoting, citation, dan referencing sesuai APA Style edisi ke-7. CPMK 3. Mahasiswa mampu menghasilkan argumentative essay, article review, dan mini research paper melalui proses penulisan akademik yang sistematis, kritis, dan bertanggung jawab. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, serta berbagai sumber belajar yang dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System Universitas. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi interaktif yang dipadukan dengan demonstrasi, analisis contoh karya tulis akademik, dan latihan menulis secara bertahap. Materi pembelajaran didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti slide presentasi, video pembelajaran, artikel ilmiah, contoh karya tulis akademik, Google Docs untuk kolaborasi penulisan, quizzes, atau Google Forms untuk evaluasi formatif, serta aplikasi Mendeley sebagai alat bantu pengelolaan citasi dan referensi. Pada tahap interaction, pembelajaran dilaksanakan melalui diskusi tanya jawab, kerja kelompok, peer review, konsultasi penulisan, serta refleksi bersama. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk saling memberikan umpan balik dan memperbaiki kualitas tulisan akademiknya secara berkelanjutan. Sementara itu, pada tahap asesmen, saya menerapkan asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan RPS. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis, latihan menulis, tugas individu, portofolio, peer assessment, serta proyek penulisan akademik. Adapun asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam bentuk penyusunan dan presentasi mini research paper. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas 15% kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas, 20% tugas dan portofolio penulisan akademik, 25% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester berupa proyek akhir mini research paper beserta presentasinya. Komposisi penilaian ini dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan menulis akademik, maupun kemampuan berpikir kritis dan komunikasi ilmiah. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah project-based learning yang dipadukan dengan pendekatan proses writing, collaborative learning, dan peer review. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi akademik, kolaborasi, dan kemampuan menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas sesuai dengan tuntutan akademik dan profesional.
Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku-buku akademik terbaru, diantaranya Writing Academic English karya Osima dan Hawk, Writing Skill Success in 20 Minutes a Day karya Fowler G, serta berbagai artikel ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang relevan dengan perkembangan penulisan akademik. Baik, berikut adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Writing for Academic Assignments pada pertemuan kedua dengan materi Academic Paragraph Structure. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine too. Very good. Oke, hari ini mata kuliahnya adalah Academic Writing ya. Siapa yang sudah tahu apa Academic Writing itu? Yes, Ria. Academic writing is the formal side of writing used in universities, research paper, and scholarly publication. Oke, terima kasih Ria atas jawabannya. Very good. Give applause to Ria. Yeah, academic writing is very important to our education program because without academic writing we cannot write something with a good proportion. Ya, sekarang saya akan coba mengulas dulu materi apa yang minggu lalu sudah kita pelajari sebelum kita masuk ke materi hari ini. Materi pada minggu lalu kita membahas terkait dengan Introduction to Academic Writing ya. Kemudian materi hari ini adalah Academic Paragraph Structure, di mana indikatornya adalah mengidentifikasi struktur paragraf, menyusun topik sentence, mengembangkan supporting details, menyusun concluding sentence. Untuk Academic Paragraph Structure, teman-teman sudah ada yang baca buku yang sudah saya berikan apa tidak? Belum. Oh, belum. Kenapa kok belum? Tidak sempat ya? Ya. Oke, ya. Banyak tugas. Oke, karena teman-teman banyak tugas ya. Oke, very good. Hari ini kita akan masuk materi Mastering Academic Paragraph Structure. What is academic paragraph structure? Academic paragraph structure is academic paragraph from the foundation of effective scholarly writing by organizing ideas and arguments. Each paragraph serves a distinct purpose, contributing to the overall coherence, diversity of the text, which is vital for communicating complex concept and analyze. Jadi yang dimaksud dengan academic paragraph structure adalah di mana paragraf itu harus berhubungan antara paragraf satu dan paragraf lainnya. Jadi kalian tidak bisa membuat paragraf satu, kemudian paragraf kedua tidak ada koneksinya, tidak ada koherensinya. Itu tidak boleh. Harus ada yang namanya coherence. Itu yang namanya paragraph structure. Sekarang sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, coba kita analisa contoh paragraf ini. Nah, dari sini, dari contoh paragraf ini dengan topik The Benefits of Learning English. Okay, now you can read the text in front of you. Please analyze apakah ini sudah termasuk mengandung paragraf structure yang benar atau belum. Coba dibaca. Oke, setelah kalian baca dan analyze this text, menurut kalian bagaimana? Apakah ini sesuai dengan kaidah paragraf structure yang benar ataukah belum? Saya rasa belum deh. Sinta, belum? Ya, oke. Mungkin ada pendapat yang lain? Sudah sesuai. Sudah sesuai? Oke, Ana bilang sudah sesuai. Oke, baik. Nanti kalian akan tahu sendiri apakah paragraf ini sudah sesuai dengan kaidah paragraf structure ataukah belum ya.
Sekarang kita bahas. Okay, this is the importance of paragraph structure. The first is enhance clarity and understanding. Without paragraph structure, we cannot understand about the text truly ya. Karena teks kalau misalkan paragrafnya tidak berkesinambungan, kita akan sulit untuk memahami maknanya. Itulah kenapa pentingnya paragraph structure. Yang pertama adalah agar mudah dipahami dan jelas maknanya. Yang kedua, supports logical flow of ideas. Pokok pikirannya itu nyambung antara satu paragraf dan paragraf yang lain. Kemudian, aids in maintaining reader engagement. Jadi ada kesan di antara pembaca di mana bacaan ini bisa dipahami dengan baik atau tidak. Components of a paragraph: essential topic, sentence, clarity, detail supporting evidence, and effective concluding summary. Ini adalah komponen-komponen dari sebuah paragraf, yang mana dalam satu paragraf itu topik sentence-nya harus clarity ya, harus jelas, harus clear. Kemudian ada yang namanya supporting evidence. Supporting evidence ini mendukung topik sentence agar bisa lebih mudah untuk dipahami. Yang terakhir, effective concluding summary. Kesimpulannya harus efektif sehingga pembaca mudah memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Okay, now is topic sentence. Sebelum saya menjelaskan lebih detail terkait topik sentence, ada yang tahu nggak topik sentence sendiri itu apa? Me, sir. Ya, Melisa, silakan. So, topic sentence is the main idea of the text. It tells the reader about what to expect of the main idea of the paragraph. Okay, very good. Thank you, Melisa. Give applause to Melisa. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Melisa, topik sentence itu adalah sama dengan main idea, yaitu sebuah inti pokok dari sebuah paragraf. Okay. The topic sentence serve as the focal point of an academic paragraph, summarize the main idea and establishing the direction of the discussion. It not only informs the reader of the paragraph subject, but also provides a framework for the supporting details that follow, ensuring coherence and clarity in writing. Supporting details. What is the meaning of supporting details? Wants to answer the supporting details? Oke, Ana, silakan. Supporting details adalah kalimat yang mendukung topik sentence. Oke, very good untuk Ana ya. Give applause to Ana. Ya, supporting details adalah key example strengthen arguments, di mana supporting details itu intinya adalah mendukung topik sentence. Jadi untuk menguatkan topik sentence itu didukung oleh supporting details. Kemudian yang berikutnya ada evidence support claims made. Yang terakhir detail explanation enhance clarity. Kemudian paragraf berikutnya ada concluding sentence. Dari bahasanya sudah kelihatan ya, concluding sentence, yaitu adalah kalimat kesimpulan. Oke. Jadi dia merangkum apa yang disampaikan di dalam topik sentence sama supporting details. Oke. Concluding sentence play a vital role in academic writing by reinforcing the primary argument presented in the paragraph. They not only summarize the key points, but also create a bridge to the next paragraph, ensuring continuity in the narrative. Jadi dalam satu paragraf itu minimal harus memuat 3. Apa saja yang pertama tadi? Topik sentence. Kedua, supporting details atau supporting sentence. Yang ketiga, terakhir, concluding sentence. Okay, very good. Now
is transition and cohesion. What is transition and cohesion? Transition, use transitional words. Transitional words and phrases guide readers through the text by linking ideas and concepts, enhancing understanding. Jadi intinya, transitional words itu agar lebih mudah bagi pembaca untuk menghubungkan ide dan konsepnya, agar lebih memperluas pemahaman juga dalam membaca sebuah paragraf. Kemudian ada establish logical flow. A well-structured paragraph should progress logically, allowing readers to follow the argument or narrative without confusion. Paragraf yang bagus itu progresnya harus nyambung, harus logis, harus logik ya. Jadi tidak boleh putus-putus, paragraf satu dan paragraf berikutnya itu tidak sesuai. Yang terakhir ada maintain coherence. Coherence is achieved when all ideas in a paragraph are connected and contribute to the overarching theme, reinforcing the writer's message. Dalam menulis sebuah paragraf, kadang kita itu kesulitan ya. Apalagi kalau kita tidak berpengalaman dalam menulis. Kita sering sekali membuat kesalahan. Apa itu kesalahannya? Contoh, kita sudah diberikan topik tapi sulit untuk mengembangkan. Kita sudah membuat topik sentence, tapi untuk membuat supporting detailsnya atau supporting sentence-nya itu kesulitan. Nah, berikut adalah beberapa kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama adalah lack of clear focus, jadi kurangnya fokus yang benar atau yang jernih. Kemudian ada overlay unclear statements, inconsistent argument development, missing transition, and overthrust on quotes. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar terkait topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Semua sudah tahu bagaimana struktur paragraf yang benar atau a good paragraph structure. Dan kesimpulannya adalah effective paragraph structure is essential for clear communication in academic writing. Oke. Kesimpulannya adalah paragraf yang efektif itu harus sesuai dengan struktur. Komunikasinya jelas di dalam paragraf, di dalam academic writing. Oke, untuk yang terakhir saya punya tugas buat teman-teman ya. Topiknya adalah the importance of reading academic journal. Silakan dibuat topik sentence, supporting details, dan concluding sentence-nya. Setelah itu kalian bisa presentasikan di depan, akan saya review, kemudian direview bareng-bareng sama temennya. Oke, silakan. Oke, siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Saya, Sir. Oke, Esya, coba filenya dikirim ke laptop saya ya. Nanti kamu bisa presentasi setelah itu. Silakan. Okay, the topic today is about the importance of reading academic journal. The topic sentence is reading academic journal is essential for university students because it improves their critical thinking and academic writing skill. For supporting details, academic journal provide reliable and evidence-based information that helps students understand current issues in their field of study. By reading scholarly articles regularly, students learn how researchers develop arguments, analyze data, and present findings systematically. In addition, exposure to academic vocabulary and formal writing styles enables students to produce better academic assessment. Furthermore, reading and journal encourage students to evaluate information critically rather than accepting ideas without evidence. And for concluding sentence is therefore developing the habit of reading academic journal is an important step toward becoming a competent and successfully university student. Oke, thank you Kesha, very good. Excellent. Baik teman-teman, mari sekarang kita analisis hasil pekerjaan dari Kesha ya. Dari topik the importance of reading academic journals. Topik sentence-nya
reading academic journals is essential for university students because it improves their critical thinking and academic writing skills. Betul nggak ini? Betul. Oke, betul ya. Sudah cukup bagus dan cukup jelas ya topic sentence-nya. Kemudian supporting details atau supporting sentence. Ada berapa kalimat? Ada 3 kalimat ini yang mendukung dari topic sentence. Academic journals provide reliable and evidence-based information about student current issues in their field of study. Kemudian sampai furthermore, reading journals encourage students to evaluate information critically rather than accepting ideas without evidence. Ya, bagus ya supporting detailsnya karena ini sangat nyambung dengan topic sentence dan sangat menguatkan topic sentence. Kemudian yang terakhir concluding sentence-nya ada kata therefore. Ini yang namanya transition signalnya ya, ada transisinya dari supporting details ke concluding sentence. Jadi nggak tahu-tahu developing, harus ada kata penghubungnya. Therefore, developing the habit of reading academic journals is an important step toward becoming a competent and successful university student. Bagus sekali hasil pekerjaan Kesha ya. Tepuk tangan untuk Kesha sekali lagi. Baik teman-teman, setelah evaluasi dari pekerjaan Kesha, sekarang materinya sudah selesai terkait akademik paragraf. Untuk minggu depan, tolong dipelajari sebelum masuk kelas agar kalian lebih siap dengan materi yang berikutnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di kelas saya. Semoga hari ini materi yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan kedua mata kuliah Writing for Academic Assignments yang berfokus pada materi akademik paragraph structure. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami dan menerapkan struktur dasar paragraf akademik yang terdiri atas topic sentence, supporting details, dan concluding sentence. Melalui paparan materi, diskusi, tanya jawab, serta latihan menulis secara bertahap, mahasiswa belajar mengembangkan sebuah ide utama menjadi paragraf akademik yang terstruktur, logis, dan mudah dipahami. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tulisannya dan memperoleh umpan balik dari dosen maupun teman sejawat sebagai bagian dari proses perbaikan atau revision dalam penulisan akademik. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari materi Unity, Coherence, and Cohesion, yaitu bagaimana mengembangkan hubungan antar kalimat dan antar ide agar menghasilkan paragraf yang padu, runtut, dan efektif sesuai dengan kaidah akademik writing. Mahasiswa juga akan diberikan tugas menulis dan merevisi paragraf akademik sebagai bagian dari portofolio pembelajaran. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep penulisan akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi akademik, kolaborasi, serta kemampuan menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Melalui pendekatan project-based learning, proses writing, dan peer review, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi menulis akademik secara bertahap dan berkelanjutan. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemdikti Saintek melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur atas kesempatan dan dukungannya, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan proses pembelajaran ini, khususnya pimpinan Universitas Maijen Sungkono, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan kompetensi akademik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.